Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua yang sudah mengunjungi channel Story Nyata Horor. Jangan lupa diklik dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Cerita kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Demi Ambisiku Kupelet Pemuda Itu. Untuk nama dan tempat narasumber sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Dan sekali lagi, semua cerita di channel ini adalah cerita nyata dan original yang belum pernah diceritakan oleh channel yang lain. Sebut saja di sini namanya Mbak Aida. Aida sudah menikah 5 tahun yang lalu. Saat menikah usianya memang sudah tidak muda lagi. Aida menikah dalam usia 41 tahun, sedangkan suaminya jauh lebih muda, yaitu 26 tahun. Tak heran kalau selama ini Aida selalu menerima gunjingan dari orang-orang di sekitarnya. Ada yang menyatakan rasa kagumnya karena Aida bisa mendapatkan suami yang lebih muda dan tampan, namun lebih banyak yang bernada sinis dan mencemooh dirinya. Aida itu pasti memakai ilmu pelet. Pasti dia telah mengguna-gunai Dimas, kata orang-orang di sekitarnya. Mana mungkin Dimas sampai tergila-gila pada si perawan tua itu. Begitulah kata-kata yang sering didengar Aida di telinganya. Kata-kata itu memang tidak pernah digubris dan dipedulikannya. Aida memilih diam. Meskipun terasa begitu menyakitkan, sama sekali tidak mau menanggapinya. Memang, karena memang benar apa adanya. Aida mendapatkan Dimas yang sekarang sudah menjadi pendampingnya dengan ilmu pengasihan yang selama ini diamalkannya. Sungguh tidak pernah terlintas dalam pikiran dan di benaknya sebelumnya jika dia akan memilih jalan pintas yang sesat ini. Sebagai anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga, memang Aida dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan limpahan harta yang berlebihan. Kedua orang tuanya begitu memanjakannya. Aida hidup dengan gemilang harta dan dengan kasih sayang yang memang diberikan sebagai anak satu-satunya di keluarga itu. Saat remaja, Aida tenggelam dalam kehidupan yang penuh hura-hura. Hidup dengan gelimang kemewahan karena ayahnya adalah seorang pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan. Sehingga apa yang tidak didapat orang lain dengan mudah didapatkan oleh Aida. Soal pacar, pemuda mana yang tidak tertarik padanya? Karena memang bisa dikatakan Aida cukup cantik, ditambah dengan penampilannya dan dengan sangat mudahnya dapat menaklukkan lawan jenis. Jadi sudah tak terhitung lagi berapa banyak laki-laki yang sakit hati karena ulahnya dulu. Sebenarnya tidak ada niat buruk di dalam hati Aida. Karena memang dulu ketika muda, Aida memang sulit sekali merasakan jatuh cinta. Aida hanya merasakan ketertarikan saja, tetapi pastinya itu bukanlah cinta. Karena memang tidak pernah merasakan perasaan cinta, jadi biasa-biasa saja ketika ada pemuda atau laki-laki yang ingin melamarnya atau mendekatinya. Pernah ada seorang pemuda yang tergila-gila padanya bernama Rudi. Dia pengusaha muda yang cukup getol mendekati Aida. Bahkan untuk menarik simpatinya, dia juga ikut menarik simpati kedua orang tua Aida. Meski sering jalan bersama atau menghadiri pesta, Aida dan Rudi juga selalu bersama-sama. Hingga pada suatu hari, Rudi datang bersama kedua orang tuanya untuk melamar Aida. Tetapi bagi orang tua Aida, semua keputusan diserahkan kepada Aida. Dan dalam lamaran itu, Aida menolak Rudi dengan alasan Aida belum mencintainya. Lalu Rudi dan sekeluarganya tampak syok dan kaget.
Mengapa selama ini Aida tidak pernah menolak ajakan Rudy? Aida hanya menjawab memang menyukai Rudy, tetapi belum memiliki rasa cinta. Akhirnya Rudy pun pulang dan setelah itu hilang entah kemana. Sejak peristiwa itu Rudy tidak pernah muncul. Mungkin sakit hati terhadap Aida. Hingga suatu hari Rudy datang menggandeng seorang gadis cantik dan memperkenalkannya sebagai istrinya. Namun saat itu perasaan Aida pun biasa saja, tidak ada rasa cemburu di dalam hatinya. Rudy bukanlah satu-satunya lelaki yang jadi korban Aida. Meski ada beberapa orang yang pernah dikecewakannya, maka satu persatu orang akan merasa tersakiti dengan kesombongan Aida muda pada saat itu. Sombong, itu adalah kata yang pas tersemat dalam diri Aida dulu, yang begitu sombong dengan kecantikannya dan dengan harta yang berlimpah. Pada suatu hari, Aida dikenalkan dengan Dimas, meskipun pada saat itu Aida sendiri menolak dikenalkan dengan Dimas. Lala sebagai sahabat Aida merasa cukup prihatin karena Aida belum juga menikah. Akhirnya, Lala memperkenalkan Aida dengan pemuda yang bernama Dimas. Sebenarnya Aida sendiri tidak ada niat untuk berhubungan lagi dengan laki-laki. Entah karena sudah bosan, lelah, atau karena baginya selama ini dia belum pernah merasakan cinta. Jadi menurutnya akan membuang waktu jika dia harus mengenal orang lain. Tetapi tidak kali ini. Ketika Aida dikenalkan oleh Dimas, ada yang berbeda dari perasaan Aida. Perasaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jika dulu Aida banyak melecehkan para lelaki, kini keadaan itu berbalik. Mungkin Dimaslah yang akan melecehkan dirinya. Begitu batin Aida. Dimas adalah lelaki yang baik dan bukan lelaki yang suka menghina perempuan. Meskipun di umur 41 tahun, Aida masihlah terlihat cantik. Namun jika melihat reaksi Dimas, sepertinya Dimas tidak tertarik kepada Aida. Dimas hanya menghargai Aida seperti layaknya perempuan. Memang sejak perkenalan itu Dimas juga tidak menunjukkan gelagat atau tanda-tanda yang tertarik kepada Aida. Hingga Aida sendiri yang merasa kelimpungan dan entah mengapa Aida begitu menyukai Dimas dan seperti jatuh cinta kepada Dimas. Namun kali ini perasaan itu seperti bertepuk sebelah tangan. Dimas tidak merespon atau tidak menyukai Aida. Hingga pada suatu saat, Lala, sahabat Aida, melihat jika Aidalah yang menyukai Dimas. Lalu Lala menawarkan kepada Aida, jika memang Aida ingin Dimas menyukainya, Lala punya saran bagaimana jika Aida pergi ke dukun. Aida sempat kaget dan terkejut. Untuk apa harus ke dukun? Memang perlu hal seperti itu? Lala menjawab, kalau kau memang menyukai Dimas, ya mungkin ini satu-satunya jalan agar kau bisa mendapatkannya. Awalnya Aida menepis ajakan Lala. Karena Aida sendiri juga tidak mampu menahan hasrat dan gejolak perasaannya pada Dimas, akhirnya tanpa berpikir panjang, Aida pun mengiyakan ajakan Lala untuk pergi ke dukun. Singkatnya, Lala dan Aida pergi ke rumah Mbah Joyo. Sebut saja Mbah Joyo, seorang dukun atau spiritual klinik yang berumur kurang lebih 50-an. Ketika sampai di sana, dengan singkat Lala mengatakan jika sahabatnya ingin menaklukkan hati pemuda pujaannya. Akhirnya Mbah Joyo pun mengangguk dan mengerti maksud kedatangan mereka berdua.
Singkatnya, Aida diharuskan mengikuti ritual. Awalnya berat hati Aida melakukannya. Namun demi cintanya kepada Dimas, akhirnya Aida melakukan ritual yang diharuskan dilakukannya seorang diri. Lala menunggu di luar, sedangkan Aida sendiri harus mengikuti ritual yang menurutnya ritual itu sangat aneh. Namun lagi-lagi karena hasratnya yang besar kepada Dimas, dia tidak menggubris ritual itu. Ritual yang mengharuskan Aida telanjang badan dan diharuskan mandi kembang 7 rupa, dan Mbah Joyolah yang memandikannya. Awalnya Aida risih, namun itu semua ditepis demi untuk mendapatkan Dimas. Setelah mandi kembang 7 rupa itu, ditunggu beberapa menit agar aliran-aliran air dari kembang 7 rupa itu dapat meresap ke dalam tubuh Aida. Setelah ritual selesai, Aida memakai bajunya. Namun, di sini Mbah Joyo mengatakan, khasiat dari ajian pengasihan ini hanya akan berlangsung selama 100 hari. Artinya, jika Aida ingin tetap bertahan terlihat cantik, awet muda, dan menggairahkan, setiap 100 hari Aida harus kembali ke Mbah Joyo untuk mengulang ritual ini. Karena jika Aida tidak mengulang ritual ini, maka semua ilmu pengasihan akan luntur. Begitu juga dengan orang yang kena ilmu pengasihan ini pun akan hilang perasaannya begitu saja. Aida hanya mengangguk. Sepulang dari rumah Mbah Joyo, ternyata benar-benar ada perbedaan yang berbeda pada Dimas. Dimas berubah 180 derajat. Setelah melakukan pengasihan ini, Dimas menjadi berbalik arah. Dimas tergila-gila kepada Aida. Hingga singkatnya, akhirnya Dimas melamar Aida dan mereka pun melangsungkan pernikahan. Dimas yang begitu sangat berhasrat dan bergairah pada Aida tidak pernah menyadari dan mengetahui jika sebenarnya Aida melakukan pengasihan dan ilmu pelet kepada Dimas. Setiap 100 hari tanpa diketahui Dimas, Aida selalu kembali ke Mbah Joyo untuk mengulang ritualnya kali ini. Namun ada yang berbeda. Kali ini Mbah Joyo meminta imbalan. Selain imbalan uang dan emas, Mbah Joyo meminta untuk Aida agar mau melayani nafsu birahi dari Mbah Joyo. Awalnya Aida menolak dan sangat risih. Namun, demi untuk bisa membuat Dimas tetap mencintainya, akhirnya Aida pun melakukan itu setiap 100 hari sekali. Begitu kembali ke rumah, Aida sudah terlihat cantik lagi dan awet muda dan begitu menggairahkan di mata Dimas. Itu Aida lakukan bertahun-tahun. Hingga sampai pada saatnya Aida mengatakan risih dan tidak ingin melanjutkan ritual ini. Namun Mbah Joyo mengancam jika Aida berani melaporkan kepada polisi atas tindakan pelecehan Mbah Joyo, Aida pun harus siap menerima risiko dan konsekuensinya, yaitu semua ilmu pengasihan ini akan luntur dan Aida akan menjadi keriput dan terlihat menjadi sangat tua. Otomatis Dimas pun tidak akan berhasrat lagi padanya dan akan meninggalkannya. Akhirnya mau tidak mau dengan berat hati Aida masih melangsungkan ritual ini sampai sekarang. Tentunya tanpa diketahui oleh Dimas suaminya. Selama beberapa tahun Aida masih melakukan ritual tersembunyi ini dan hubungan terlarangnya dengan Mbah Joyo. Tanpa Aida tahu bagaimana harus mengakhiri ini semua. Akhirnya dia ikut terus berlanjut dalam keadaan dan ritual yang sesat ini.
Tanpa dipikir panjang, akhir dari awal yang sudah dia lakukan ternyata membelenggu dan menjebak Aida, entah untuk berapa lama, ataukah akan terjebak seumur hidupnya? Wallahualam. Sampai cerita ini diturunkan, narasumber sendiri masih melakukan ritual sesat itu. Semoga kisah dan pembelajaran ini dapat dipetik hikmahnya. Jangan memulai sesuatu jika kita sendiri tidak bisa mengakhirinya. Bahkan kita tidak tahu konsekuensinya di lain hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa diklik dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.